Halo, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Fansuri di NFC Forex TV. Masih bersama saya, Teguh Hamzah Fansuri. Beberapa hari yang lalu kita ada bahas tentang trading plan. Ya, ada dua buah trading plan yang sempat saya share ke teman-teman di YouTube NFC ini. Di antaranya ada GBP CAD dan Euro GBP. Dan tadi malam webinar dibawakan oleh Mas Fadli itu ada bahas sudah di antaranya sudah beberapa ada yang TP1 di antaranya GBP CAD dan malam itu Euro GBP-nya masih dalam keadaan running profit belum hit TP1 ya. Langsung aja kita lihat per GBP CAD-nya. Kita ke laptop. Ini dia di GBP CAD. Di GBP CAD kemarin itu di 240 ya teman-teman. Time frame kita di 240. Nah, harga udah masuk. Kemudian sebelumnya kan harga di sini ya. Sebelumnya harga masih running seperti ini dan malamnya harga masuk dan menyentuh HTP1 dan kemudian di tadi malam kalau nggak salah harga turun lagi ke area buy area kita dan ini masih floating profit ya kalau misalnya di sini. Jadi TP2 dan TP3-nya belum kesentuh. Nah, menariknya kemarin tuh langsung di entry sama ada teman kita dari media, dia langsung entry dan di GBP CAD-nya dan di Euro GBP-nya masing-masing HTP1 dua-duanya ya. Oke, mumpung ada yang gratis kata beliau. Oke, kemarin tuh konsep kita adalah trading menggunakan EMA 200, Exponential Moving Average ya, 200 dan iZone. Nah, kita menggunakan dua indikator tersebut untuk melihat apa? Untuk melihat area atau zone mana yang akan kita ambil ya, teman-teman. Nah, kembali lagi ke GBP-CAD dan kembali lagi teman-teman, kemarin tuh ada yang sempat nanya, "Mas, saya trading di Euro GBP, ternyata trading plan tersebut adalah H4 dan saya entry-nya di H1, itu gimana ngaruhnya?" Enggak ngaruh sama sekali teman-teman ya. Kalau memang teman-teman karena kan kita ngerilisnya kan menggunakan time frame H4 ya. Jadi time frame H4 areanya itu di Euro GBP kemarin itu kalau nggak salah kita lihat Euro GBP. Nah, di Euro GBP ini ya, nah ini Mas Fadi juga ada bahas kemarin di sini. Euro GBP ini time frame H4. Ketika di entry di time frame 60, asalkan yang penting harganya sama di 0,84170 dan stop lossnya di 0,83940, itu tetap sama, nggak akan berubah ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman entry di H1 sedangkan areanya ada di 240, itu nggak akan ngaruh apa-apa ya. Jadi tetap bisa digunakan. Nah, selanjutnya udah kemarin GBP CAD sudah hit TP1, sekarang kemudian Euro GBP juga hit TP1 sudah ya. Malam itu juga hit TP1 ya dan masih running di sini beberapa kali nyentuh ya. Harga udah masuk sekali hit TP1 kemudian masuk lagi dan hit TP1 lagi ternyata. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ngambil plan ini ya, ini sudah terlambat teman-teman ya. Kenapa terlambat? Dia sudah setidaknya dia sudah bekerja. Area yang kita buat ini sudah bekerja sampai ke TP1 ya. Maka kalau misalnya teman-teman masuk kemari lagi itu jadi probabilitasnya berkurang ya. Jadi tinggal ke TP2, TP3, TP4, 5, 6, 7 ya kemarin tuh kita buat di sini. Tapi nggak apa-apa, kita ngambil TP1 dan 3. Nah, kalau misalnya gini juga ada disclaimer ya dari saya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngambil trading plan, terserah itu mau trading plan yang diambil oleh NFC, ruang trader atau dari luaran sana, teman-teman perlu perhatikan dulu, teman-teman pahami dulu probabilitas dari rule trading tersebut itu bagaimana. Jika rule trading tersebut making money, silahkan diambil gitu ya. Dan kemudian juga teman-teman harus tahunya probabilitas, kenapa? Agar teman-teman tidak terjebak dalam ekspektasi yang salah.
Sehingga teman-teman, oke, ini kemarin tuh misalnya ya, di TP1-nya dari plan NFC keluar TP1-nya 100%, sehingga teman-teman langsung pasang pending order dengan full lot. Sehingga mengakibatkan kalau misalnya, karena teman-teman nggak mempelajari tadi probabilitas ya, ketika SL teman-teman kewalahan. Bisa terjadi drawdown yang besar, sedangkan teman-teman nggak menerima resiko dengan lot yang atau risk yang besar seperti itu. Gitu ya teman-teman. Ya itu dia. Itu yang penting banget ya teman-teman perhatikan ya. Teman-teman trader perhatikan. Oke. Kita udah bahas di GBP CAD sudah hit TP1 dan di Euro GBP sudah TP1, GBP CAD tadi ya. GBP CAD ini sudah hit TP1. Sistemnya bekerja dan di Euro GBP sudah hit TP1 juga. Nah, sekarang saya akan mencari masih sama rule tradingnya menggunakan EMA 200 dan iZone ya. Jadi menggunakan EMA 200 dan iZone. Masih sama rule-nya, tapi saya mau mencarinya di time frame 60 atau 1 jam. Oke, di 1 jam. Di 1 jam tadi saya udah lihat-lihat, langsung aja saya lihat ada di GBP AUD. Di GBP AUD teman-teman, di sini banyak kita aktifkan iZone-nya. Ini EMA 200-nya ya teman-teman. Nah teman-teman, perlu teman perhatikan juga ya. Jadi ini adalah harganya. Ini harga sekarang ya. Harga sekarang di 88598, 1.88599 sekarang. Nah, perlu batasan diri teman-teman untuk mengambil area sell dan area buy. Nah, batasan dirinya apa? Batasan dirinya adalah EMA 200 ini. Makanya kenapa kita membutuhkan indikator EMA 200 ya. Indikator EMA 200 ini. Sehingga kita keluarkan dulu iZone-nya. Ini iZone-nya. Nah, ini iZone-nya. Jadi teman-teman, ketika iZone-nya dilewati sama atau diseberangi oleh EMA 200, maka teman-teman boleh meng-cancel trading plan tersebut atau zone tersebut untuk dijadikan trading plan. Nah, kalau misalnya dilihat dari GBP AUD ini di 1 jam, ada beberapa trading plan, ada beberapa iZone ya. Yang terlihat di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 iZone ya. Kemudian teman-teman pasti akan bertanya, iZone mana yang dipilih? Nah, teman-teman di sini mungkin akan kebingungan ya kalau misalnya tidak ada tulisan di sini sama sekali. Ini mana garis, semua garis-garis terlihat sama semua. Saya akan ke setting terlebih dahulu di appearance ya, apa ya, di scale di ini dia. Indicator name label. Nah, ini keluar. Sampai kemari itu ternyata ada 5 iZone. Ada 5 supply ya. Ada 5 indikator zone untuk sell. Jadi ingat, warna merah ini adalah zone untuk sell ya teman-teman. Ada 5. Maka zone yang mana yang kita pilih? Nah, untuk lebih mudah teman-teman bisa pilih zone yang dekat dengan EMA 200 atau zone yang sedikit lagi mau dilewati sama EMA 200. Contoh misalnya ada zone 5 ini, iZone 5. Ingat, setiap iZone itu ada 2 kriterianya, ada distalnya, ada proksimalnya. Ya, ada 2 hal ini, ada proksimal dan ada distal. Semua zone memiliki 2 kriteria ini. Nah, selanjutnya, kalau misalnya teman-teman sudah dapatkan zone yang dekat dengan EMA 200 ini, maka teman-teman bisa pasang zone ini ya. Nah, jadi yang kita ambil adalah zone 5. Jadi teman-teman tinggal dibuat aja. Tinggal dihitung aja. iZone distalnya di 942, kita bulatkan ke atas jadi 95 karena ini H1 kita tambahkan langsung aja 7 pips ya. 95 ditambah 7 berarti 902 ya. 902 ini dia. Sorry. Nah, kemudian ini entry-nya di 89717. Kita bulatkan ke bawah jadi 971. Oke. Nah, ininya jadi 71 ya.
Ini jadi sell area kita. Nah, teman-teman, ini perlu di-manage. Ya, trading plan GBP AUD di H1 ini perlu di-manage. Kenapa? Karena sebentar lagi mungkin akan keluar dari EMA 200. Ya, ini kan EMA 200 masih di sini. Jadi ketika EMA 200-nya keluar dan menyeberangi area sell area kita ini, maka trading plan GBP AUD H1 ini wajib di-cancel. Ya, tidak wajib sih, teman-teman masih bisa nahannya. Tapi resikonya tadi itu ya. Ya, karena gitu. Bisa terjadi TP, bisa jadi SL. Hanya saja kita pakai rule ya teman-teman ya. Kita trading menggunakan rule ya. Jadi kalau misalnya rule-nya EMA 200-nya dilewatin, areanya dilewatin sama EMA 200 berarti cancel. Nah, ini kalau misalnya teman-teman agak terlalu semak dengan tulisan ini, bisa dihilangin lagi aja ya. Setting di indikator name labelnya, oke. Nah, ada GBP AUD di H1. Next ada di Euro AUD. Nah, Euro AUD. Di Euro AUD, nah teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Ini EMA 200-nya dan harga ada di bawah EMA, berarti kita cari supply merahnya. Kita mengabaikan zone merah ya, zone merahnya. Kita mengabaikan zone hijau. Kemudian di atas EMA 200 ini kan ada zone merah, zone merah, zone merah. Maka ini kita abaikan juga. Kenapa? Karena rule tradingnya adalah zone merah atau zone supply yang ada di bawah EMA 200. Oke. Nah, jadi di sini ada 2, 1, 2 ya. Kita aktifkan lagi biar teman-teman bisa lihat zonnya mana aja, area yang disebut mana aja. Nah, ini dia. Kita ada 2 zone. Ada 2 I-zone. Ya. Ini I-zone yang pertama. Perhatikan. Jadi selalu ada 2 hal ya. Selalu ada 2 kriteria ini. Proximal dan distal. Ya. Supply 2-nya proximal dan distal. Jadi selalu ada 2. Ini yang satu berarti ini atasnya, ini bawahnya. Ini atasnya, ini bawahnya. Nah, teman-teman bisa ngambil yang terdekat. Yaitu rally base drop ini. Atau ya inilah yang pucuk ya. Di pivot ini, teman-teman bisa ngambil supply 2 atau I-zone 2 ini. Maka teman-teman bisa ngambil yang ini. Nah, karena sepertinya saya tertarik juga dengan zone yang bawahnya, saya bisa ngambil area sampai ke bawah sini. Nah, ini dia. Teman-teman bisa ngambil area ini ya. Dua-duanya. Jadi bisa ngambil I-zone 1 dan I-zone 2. Ya, Mas Teguh kenapa itu nggak sampai di pucuk? Nah, saya berpikir ini mungkin akan menghemat profit zone kita. Jadi ketika sampai ke TP1 bisa lebih cepat ya. Jadi ini bisa kita gambar. Oke, ini jadi sell area kita. Dan kita hitung stop loss-nya berapa? Stop loss-nya di 59514, kita bulatkan menjadi 52. 52 ditambah 7 menjadi 59. Berarti distalnya ada di 59. Sedangkan entry-nya ada di 59233, kita bulatkan menjadi 23 ya. Nah, ini dia. 23. Oke. Teman-teman, jadi yang terdekat adalah di Euro AUD ini ya. Ada di Euro AUD. Jadi ini TP1-nya, TP2, TP3-nya. Oke. Jika ada pertanyaan dari video ini ya, teman-teman bisa langsung aja komen di kolom komentarnya. Nanti ada tim yang akan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kalau nggak tahu paling dia nanya ke saya juga. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye-bye.